Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuadi Hasan dengan nomor NIM 2200542026. Saya dari jurusan Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuannya agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki 5 dasar yang penting yang harus kita ketahui. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Di sini ada sedikit video tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita saksikan. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? And say the most of us living in distance paradise. Tuhan kekal dan abadi. Nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. Bahwa Pancasila itu adalah satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Oke, yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti isi dari Pancasila tidak berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Hari ini aksi unjuk rasa digelar di depan gedung DPR RI diikuti massa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aksi ini digelar dengan membawa sejumlah tuntutan, yaitu untuk mencabut Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Arus lalu lintas di sekitar gedung DPR masih terpantau lancar dan belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan petugas karena adanya aksi unjuk rasa ini. Massa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan Aliansi Aksi Sejuta Buruh diperkirakan akan ada sekitar 1 juta buruh yang dijadwalkan berunjuk rasa hari ini dari berbagai daerah. Ada 3 tuntutan dalam aksi ini, yaitu untuk mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law, membatalkan RKUHP, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Dan aksi ini digelar tidak hanya di Jakarta, tapi serentak beberapa daerah lainnya juga melakukan hal yang sama seperti Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Kita pengen tahu Pak Jokowi ibarat masa ya anggota tidak punya hati nurani. Lanjut yang ketiga,
Pancasila disebut sebagai filsafat. Pancasila disebut sebagai filsafat karena Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercayai dan diyakini akan sesuatu kenyataan nilai norma-norma yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai. Lautan massa peserta aksi damai sempat menjadi hal yang dikhawatirkan pasangan ini. Namun akhirnya pernikahan tetap dilaksanakan meski harus menerobos peserta aksi damai. Para peserta aksi justru membantu mereka untuk masuk ke gedung gereja. Puji Tuhan semuanya hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bahkan tadi pas saat kita kesulitan masuk ke gereja katedral ini, kita dibantu sama polisi dan juga tim pendemo. Saya malah dibantu, ayo masuk cepetan, maksudnya jangan hati-hati, bajunya diangkat jangan sampai kotor. Mereka juga membantu gitu, jadi juga tidak maksudnya nggak menyusahkan kami atau gimana, justru sangat membantu sih. Kawasan gereja katedral menjadi salah satu titik konsentrasi massa. Namun aksi massa tidak mempengaruhi aktivitas gereja. Selain pemberkatan nikah, agenda pelayanan gereja tetap berjalan seperti biasa. Kerumunan massa yang menggelar aksi Sabtu pagi tak hanya memenuhi kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mereka juga memenuhi jalan di sekitar Istiqlal. Di tengah acara tausiah, Katedral Jakarta melangsungkan pemberkatan pernikahan. Iringan pengantin sempat kesulitan masuk ke area katedral, namun peserta aksi membuka jalan dan mengiringi mobil pasangan berbahagia ini memasuki katedral. Sempat panik, kedua mempelai Asido dan Felicia justru bersyukur karena aksi tidak mempersulit jalannya pemberkatan perkawinan. Oke, yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di Pancasila sebagai etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena etika mencerminkan kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan teman, ataupun dengan dosen-dosen atau guru, dan yang lain-lain. Video yang memperlihatkan seorang nenek dianiaya oleh sekelompok remaja berseragam pramuka viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, kejadian itu bermula saat sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor di jalanan tiba-tiba berhenti menghampiri seorang nenek. Kemudian terlihat ada percakapan antara dua remaja dan nenek tersebut. Namun kemudian seorang remaja pengendara motor lainnya tiba-tiba turun dan tanpa basa-basi langsung menendang nenek tersebut hingga tersungkur. Korban yang terjatuh lalu bergegas bangkit. Sambil menangis, ia lalu pergi meninggalkan sekelompok remaja tersebut. Di akhir video terdengar sejumlah remaja itu tertawa usai melakukan aksi keji tersebut. Dikutip dari unggahan akun Instagram @official.polrestapsel pada Minggu 20 November 2022, kini para remaja terduga pelaku penganiayaan tersebut telah diamankan. Berdasarkan keterangan unggahan tersebut, aksi penganiayaan itu terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu 19 November kemarin. Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni juga membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan ternyata ada dua video viral di medsos terkait peristiwa dugaan penganiayaan tersebut. Kata dia, video pertama berisi tentang sekelompok pelajar yang mengendarai beberapa unit sepeda motor. Tiba-tiba berhenti, yang kemudian melakukan aksi penganiayaan dengan cara menendang nenek-nenek tersebut. Sedangkan video kedua merupakan sambungan video yang pertama, di mana dalam video kedua terlihat ada dua orang remaja tengah berboncengan. Kemudian secara tiba-tiba remaja yang dibonceng memukul nenek tersebut dengan menggunakan ranting pohon hingga patah. Dari keterangan unggahan tersebut diketahui juga jika nenek yang menjadi korban penganiayaan remaja itu diduga kuat merupakan ODGJ. AKBP Imam. Yang kelima, Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembang iptek. Pancasila sebagai pengembang iptek diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa negara. Di sini kita diharapkan untuk menggunakan teknologi sebaik-baiknya, karena teknologi itu sangat bahaya jika disalahgunakan. Maka diharapkan untuk bijak dalam menggunakan teknologi tersebut, baik itu handphone, media sosial,
dan lain-lain. Berikut ini. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama. PKI, kemudian isu tentang ulama-ulama itu akan dihabisi, seakan-akan Islam itu tidak aman di negeri ini, terabaikan di negeri ini. Itu frame yang terus, dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka. Menurut peneliti Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Pemanasan Mas Wawan, hati-hati. Berarti kita masih harus lebih preventif. Tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan, di 2019 ya. Ini ibarat main catur, pionnya baru langkah pertama lah. Dan kita tidak tahu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik, gangguan keamanan ya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan 6. Jadi Pancasila sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.